Selamat bergabung di serial podcast Visipol UGM. Serial podcast ini diambil dari buku Tata Kelola COVID-19 di Indonesia. Aspek yang dibedah mencakup gagasan bab, intisari, perkembangan paling kontemporer terkait substansi bab, dan rencana tindak lanjut yang mungkin disiapkan untuk kajian selanjutnya. Dieditori oleh Dr. Wawan Masudi dan Dr. Poppy Yunanti, buku 18 bab ini merupakan kolaborasi antara Visipol dengan 37 dosen atau peneliti lintas fakultas di Universitas Gadjah Mada. Itu salah satu aspek hulu yang harus dipikirkan di dalam dunia pendidikan tinggi. Selamat bergabung di serial podcast Visipol UGM dengan tema Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia. 18 bab ini ditulis oleh 37 dosen dan peneliti Visipol serta lintas fakultas di UGM, yang dieditori oleh Dr. Wawan Masudi dan Dr. Poppy S. Winanti. Sebagaimana kita semua ketahui, pandemi global virus COVID-19 telah menyebar di seluruh belahan dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Menariknya, buku ini adalah salah satu buku yang terbit paling awal terkait topik ini. Serial podcast kali ini berisi obrolan kami dengan para penulis bab dalam buku Tata Kelola tersebut. Buku ini diterbitkan oleh Visipol UGM bekerja sama dengan Gamma Press sebagai sumbang pikiran kami di masa pandemi COVID-19 bagi para pengambil kebijakan di Indonesia. Versi e-booknya Anda bisa unduh gratis di website Gamma Press. Perkenalkan, nama saya Irfan Ardani dari Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM. Bersama saya kali ini sudah hadir Pak Agus Wiknyo dari Departemen Ilmu Sejarah FIB UGM. Beliau bersama Pak Erwan Agus Perwanto adalah penulis chapter COVID-19 dan transformasi paradigmatik perguruan tinggi. Halo Pak Agus. Halo Mas Irfan, selamat siang. Ya, selamat siang. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama podcast Visipol kali ini. Baik, terima kasih juga. Saya senang untuk bisa bergabung di podcast kali ini. Iya. Hari ini kita akan membedah Pak buku yang atau chapter yang Pak Agus tulis dengan Pak Erwan mengenai transformasi paradigmatik perguruan tinggi. Nah, mungkin akan saya mulai dengan satu pertanyaan ya Pak ya untuk memulai diskusi kita pada hari ini. Sebetulnya ide awal di balik kemunculan tulisan ini sendiri itu bagaimana Pak? Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih telah diundang untuk siaran ini podcast. Dan ini seharusnya saya bersama Prof. Erwan, Pak Erwan Agus Perwanto yang juga menjadi penulis untuk bab tentang perubahan paradigmatik perguruan tinggi. Tetapi mungkin beliau sedang ada acara lain yang tidak bisa ditinggalkan sehingga saya mungkin nanti akan berbicara tentang bab itu dari perspektif yang saya pahami. Nanti sebenarnya kalau ada Pak Irwan bisa memperkaya dan menyempurnakan dan menambah yang lain-lain. Tapi memang ide penulisan bab itu berkembang setelah kita tiba-tiba dari dunia universitas dan perguruan tinggi dan kita semua di UGM khususnya itu tiba-tiba harus berhenti total dari aktivitas fisik di dalam kampus. Jadi lalu sekitar pertengahan Maret itu kan tiba-tiba ada edaran rektor bahwa semua kegiatan di kampus di stop dan semua harus tinggal di rumah. Lalu ternyata setelah membaca berita banyak sekali perguruan tinggi di Indonesia yang sudah juga melakukan langkah serupa dan ini tentu saja membuat perubahan yang sangat drastis dalam tempo yang sangat cepat tentang bagaimana praktek pengajaran, praktek pengelolaan perguruan tinggi dan sekolah-sekolah itu harus berubah menyesuaikan diri karena adanya pandemi COVID-19. Nah dari situ lalu muncul pertanyaan-pertanyaan awal yang menyangkut demikian apa yang berubah sejauh mana itu COVID-19 mempengaruhi karakter pengajaran sekarang ya yang sedang berjalan dalam semester ini dan seterusnya. Jadi awalnya dari situ. Kemudian secara kebetulan ya saya kira karena saya juga sering berkomunikasi baik dengan Pak Irwan maupun dengan
Bu Popi, Mas Wawan, ya Pak Wawan, tentang keseharian kita masing-masing gitu ya. Nah, kebetulan saya menyampaikan kegelisahan itu kepada Bu Popi dan juga kepada Pak Wawan, Mas Wawan, dan itu lalu mereka, kami sedang ini menggagas sebuah mungkin pemikiran bersama, mungkin kegelisahan itu bisa dikembangkan ke dalam sebuah tulisan itu. Lalu dan kira-kira itu awal mulanya, tetapi memang kita berangkat dari peristiwa yang sedang terjadi dan nanti di dalam tulisan itu akan terlihat bahwa kegelisahan mengenai perubahan paradigma itu paradigma pendidikan tinggi itu sebenarnya sudah lama yang dipicu oleh nanti gelombang kemajuan teknologi informasi yang antara lain sekarang dikenal dengan revolusi industri 4.0 gitu ya. Tetapi itu adalah platform perubahan yang berbeda secara paradigmatik dibandingkan misalnya perubahan akibat COVID-19. Kira-kira itu. Oke, Pak. Kalau misalnya kita melihat dari judul buku ini sendiri itu kan tata kelola penanganan COVID-19 ya Pak, sebuah kajian awal. Nah, bagaimana kaitan buku ini sendiri atau kaitan dari chapter yang Pak Agus tulis bersama Prof. Erwan itu terkait dengan topik besar tata kelola penanganan COVID-19 di Indonesia, Pak? Ya, saya kira sangat terkait. Ini kalau mungkin platform atau gagasan besar buku adalah menyangkut bagaimana pandemi COVID-19 dikelola, maka bab yang kami tulis, yang saya dan Pak Erwan tulis, itu mencoba melihat tata kelola dari sisi sebaliknya, yaitu dari salah satu sektor yang langsung terkena oleh adanya COVID-19. Jadi nanti pengelolaan pandemik dari sisi kebijakan kesehatan, sisi kebijakan mungkin sosial politik gitu ya, itu berdampak pada pengelolaan sektor-sektor, antara lain adalah pengelolaan sektor pendidikan. Nah, kami mencoba melihat bagaimana pengelolaan sektor pendidikan di tengah kegoncangan gitu ya, kegoncangan dunia saat ini dan juga kegoncangan pengelolaan dunia saat ini akibat COVID-19. Kira-kira gitu. Jadi kami mencoba memotret dari sisi yang sebaliknya. Jadi dari sisi salah satu sektor yang terkena oleh dampak COVID-19. Jadi nanti mungkin kalau bisa mungkin saya selesaikan aja bagian ini. Kalau bisa disinkronkan, saya kira pengelolaan COVID-19 akan berdampak pada pengelolaan sektor, antara lain sektor pendidikan tinggi gitu. Jadi mungkin bukan saling, tapi ada hubungan kausalitas ya. Gitu ya. Iya. Ya, baik. Nah, ini cukup menarik, Pak, karena kan kebetulan topik yang Bapak tulis ini terkait dengan bagaimana secara paradigmatik pengelolaan perguruan tinggi sebagai salah satu sektor yang terdampak langsung oleh pandemi itu harus diubah. Dan kita mulai terbiasa dengan atmosfer bahwa harus bekerja dari rumah dan juga belajar dari rumah. Dan salah satu kalau kita bicara terkait Tridharma perguruan tinggi kan tidak hanya pendidikan tapi juga penelitian dan juga pengabdian. Nah, mungkin penulisan buku ini adalah bagian dari penelitian ya Pak ya, pengejawantahan dari aspek itu di Tridharma. Nah, akan tetapi di saat yang bersamaan harus menghadapi kondisi WFH. Ini kan tidak mudah Pak. Apalagi kadang-kadang ketika penelitian, salah satu isu yang kita hadapi ketika WFH ini kan bagaimana cara mengumpulkan data yang dibutuhkan. Nah, ini sebetulnya bagaimana Pak Agus dan Pak Erwan sendiri mengatasi hambatan atau persoalan pengumpulan data ketika ingin menulis chapter ini sendiri, Pak? Ya, itu tantangan besar betul, bahwa ada hambatan untuk mungkin pengumpulan data gitu ya, lalu itu yang saya kira di bidang penelitian, kegiatan penelitian itu yang dirasakan oleh ya hampir semua
dosen atau semua peneliti karena mereka yang terbiasa ke lapangan harus mungkin survei ke masyarakat, harus wawancara misalnya ya, atau untuk sejarah ya harus ke arsip misalnya, itu betul-betul harus segera mengubah strategi pengumpulan data. Nah, lalu saya berdiskusi dengan Pak Irwan bagaimana kita tidak bisa mendapatkan data semaksimal seperti kita bayangkan kalau kondisi tidak harus work from home ya. Betul. Gitu. Lalu Pak Irwan mengatakan saya kira akan tepat kita justru menelusuri apa yang bisa kita dapatkan lewat platform online dan itu nanti yang itu juga menjadi bagian diskusi di dalam artikel kami bahwa sebenarnya pandemi COVID-19 saat ini jadi ini sesuatu yang berbeda. Jadi kalau pandemik itu sejarah umat manusia itu sudah mencatat banyak sekali pandemik ya dari abad sebelum Masehi sampai dengan abad awal Masehi gitu ya, abad ke-11, abad ke-13, ke-14 sampai abad ke-19 ada awal abad ke-20 ada pandemik. Jadi sekitar 100 tahun lalu ada pandemik. Tetapi pandemi kali ini berbeda dengan pandemi yang dulu, khususnya karena adanya teknologi informasi. Jadi adanya platform digital ini yang era milenial ini ya, dan itu yang membuat kemudian untuk kegiatan penelitian aspek pengumpulan data itu bisa digarap sebagian itu dengan cara penelusuran sumber-sumber online, dan itu yang kami lakukan, dan itu nanti kita olah dengan cara digital juga, artinya secara apa yang tersedia lewat website saya menelusuri website banyak sekali universitas di seluruh dunia, di Eropa, di Amerika, di Asia gitu ya, kemudian juga pemberitaan surat kabar secara online mengenai praktek pengelolaan perguruan tinggi selama masa pandemi ini dan apa yang diambil sebagai kebijakan oleh masing-masing pengelola perguruan tinggi, dan ya itu yang kami sajikan di dalam paparan artikel dan paparan tersebut. Dan kita melihat memang sekali lagi aspek penelitian ada aspek yang terdampak. Meskipun demikian untuk bidang sosial humaniora seperti di Fakultas Ilmu Budaya maupun Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, saya kira dampak dari proses pengambilan data itu tidak ya signifikan, tapi tidak sekira sedramatis ya teman-teman dari bidang kesehatan misalnya ya, teman-teman dari bidang kedokteran yang proses pengambilan datanya betul-betul harus dipikirkan secara cermat karena menyangkut misalnya teman-teman kedokteran gigi maupun kedokteran umum misalnya yang prakteknya harus melibatkan pasien, harus melibatkan tubuh manusia dan seterusnya. Ini kan yang langsung bersentuhan dengan risiko yang paling tinggi. Dan ya untuk situasi saat ini itu paling sulit saya kira ya. Itu kemudian teman-teman farmasi dan teman-teman biologi dan yang lain-lain. Untuk bidang sosum seperti di Visipol dan di sejarah di Fakultas Ilmu Budaya misalnya, dampaknya saya kira tidak sedramatis di bidang-bidang yang natural sciences, kira-kira itu. Dan mungkin malah Pak Agus dari ilmu sejarah sendiri langsung mempraktikkan bagaimana riset terkait arsip digital ya Pak ya? Ya betul sekali. Sebagai salah satu dampak dari revolusi industri 4.0. Nah, kalau kita kembali Pak ke aspek substansi dari tulisan Bapak dan juga Pak Irwan mengenai transformasi paradigmatik perguruan tinggi di era pandemi ini, sebetulnya intisari argumen Bapak sendiri apa Pak? Apa yang ingin disampaikan melalui tulisan ini? Ya, saya kira inti dari tulisan tersebut adalah bahwa perombakan ya, praktek perguruan tinggi itu dimungkinkan atau mungkin terjadi oleh faktor yang
yang tidak linier. Jadi oleh faktor yang selama ini sudah ditunggu-tunggu, sudah dipersiapkan, yaitu revolusi industri 4.0 gitu ya. Jadi kita tahu bahwa ide atau bayangan mengenai apa yang disebut disrupsi perguruan tinggi ini sudah lama dibahas, sudah mungkin sedekat-dekatnya itu sejak saya kira Alvin Toffler itu ya, seorang futurolog itu menerbitkan buku yang judulnya The Third Wave ya tahun 1980 kalau nggak salah. Itu. Jadi sekurang-kurangnya sudah sejak tahun 1980-an atau mungkin lebih awal ya. Orang berbicara mengenai masa depan perguruan tinggi, masa depan dunia kerja yang akan beralih kepada sektor-sektor jasa gitu ya. Kemudian sektor jasa itu akan bergerak dengan basis jaringan informasi. Jadi pertukaran informasi, ada platform yang menyangkut keterjaringan gitu ya, web gitu ya. Gitu. Kemudian orang juga sudah membahas mengenai perubahan dari definisi kapital dan nanti kapitalisme gitu ya. Dari apa yang disebut kepemilikan modal menjadi akses atas informasi. Itulah kapital yang baru katanya begitu. Dan dari situ pembicaraan mengenai gelombang ketiga ini terus bergerak menyasar berbagai sektor, salah satunya sektor pendidikan tinggi dan pendidikan secara umum. Argumennya adalah bahwa di era teknologi digital, pendidikan akan mengalami perombakan yang sangat mendasar, yaitu di dalam bentuk misalnya akses terhadap ilmu. Karena terbukanya akses itu, maka guru atau dosen bukan menjadi satu-satunya sumber informasi bagi mahasiswa, bagi peserta didik lah gitu ya. Gitu. Tetapi mahasiswa dan peserta didik akan memiliki peluangnya sendiri, caranya sendiri, dan juga kemampuan kapasitasnya sendiri untuk mengakses informasi. Lalu peran dosen menjadi apa? Itu salah satu pertanyaan besar yang sudah lama dibahas gitu ya. Dan meskipun sudah lama dibahas dan sudah lama dipersiapkan, sudah lama diwacanakan, tetapi implementasi dari apa yang disebut revolusi industri 4.0 itu sebenarnya di bidang pendidikan itu sifatnya evolutif. Namanya revolusi industri 4.0, tetapi itu dampaknya kepada atau keterkaitannya dengan bidang pendidikan selama ini sebelum COVID-19 itu sifatnya evolutif karena sudah sejak tahun berapa sih Pak? Sudah berapa? 30-40 tahun ya. 30-40 tahun. Ya, dan saya kira sampai dengan awal Maret ya, nanti mungkin bisa disurvei atau bisa dilihat di dalam bab yang lain, saya tidak tahu itu. Tetapi sampai dengan awal Maret, coba saja, saya kira sekitar 70% atau 60% dosen-dosen UGM itu masih belum familiar dengan yang namanya kuliah daring. Gitu, yang namanya Webex, namanya Zoom, namanya Google Meet. Itu sampai dengan awal Maret, sebagian besar dosen kita tidak familiar. Sebagian besar mahasiswa kita juga tidak familiar dengan platform-platform itu. Tapi hanya dalam hitungan 2-3 minggu, semua beralih dan semua kemudian belajar mau tidak mau untuk mengenali bagaimana sih menyelenggarakan kuliah online dan seterusnya. Nah ini saya kira sinyal-sinyal dari betapa penyelenggaraan pendidikan tinggi tiba-tiba harus berubah oleh COVID-19. Nah, yang bentuk-bentuk ini sudah tampak ya, yang masih menjadi tantangan, yang tentu saja akan membutuhkan proses yang lama karena menyangkut sesuatu yang lebih fundamental, itu adalah mindset, gitu ya. Mindset ini yang masih proses. Jadi kita di dalam 2-3 minggu setelah kampus ditutup, itu sebagian besar kita berhasil adjust ya, menyesuaikan diri dengan menyesuaikan diri dengan model perkuliahan digital ya, dengan mempelajari Webex ya, mempelajari Zoom, Google Meet gitu ya. Itu dalam paling 3 minggu sudah bisa. Tetapi mindset
kita mindset mengenai belajar di perguruan tinggi, mindset mengenai penelitian misalnya, mindset mengenai penyelenggaraan ujian ya, itu apakah sudah beralih ke dalam proses yang juga digital, jadi platform yang lebih cepat, lebih peringkas gitu ya, lebih to the point gitu, atau sebenarnya kita masih memakai model mindset kita itu masih membayangkan proses penilaian disertasi atau tesis yang seperti itu hard copy, seperti itu kita ketemu langsung, bisa detail, sangat rinci, menuntut yang sangat tinggi di dalam konteks akurasi paparan dan seterusnya. Ya, kemudian hanya mengalihkannya di dalam komunikasi digital, atau kita ingin nanti mindset kita akan mengubah juga. Kalau dengan model pendidikan digital, pendidikan dalam konteks 4.0, apakah misalnya pembayangan kita mengenai bentuk kerja laporan akhir mahasiswa harus serigid yang selama ini kita miliki, atau cukup sebenarnya poin-poin tertentu. Ini mindset, ini masih proses ya. Itu soal ujian, tentang ujian disertasi, ujian tesis, skripsi dan seterusnya. Belum nanti bagaimana materi perkuliahan gitu ya. Ini kita sudah mendengarkan dan membaca hasil survei evaluasi pembelajaran selama 2-3 bulan ini sejak lockdown itu ya, sejak kampusnya ditutup. Lalu sebagian besar mahasiswa mengeluhkan bahwa banyak sekali tugas gitu ya. Tugas karena setiap dosen kuliah lama, kemudian online kuliah lama. Itu kemudian setiap dosen memberi tugas ya, tugas. Lalu juga rupanya kuliah online itu misalnya kalau yang tatap muka offline itu 2 jam, kuliah online juga harus 2 jam seperti itu. Nah, ini kan berarti masih pembayangan kuliah online itu dasarnya masih kuliah yang offline, jadi model yang masih klasik. Ini berarti belum ada perubahan paradigma di dalam konteks yang yang lebih mendasar, yang menyangkut mindset. Itu baru transformasi alat pembelajaran. Ya, kalau dulu di depan kelas, sekarang di depan laptop kan seperti itu. Jadi belum. Tetapi saya paham karena apa? Karena target dari proses dari perubahan mindset adalah proses yang panjang, yang tidak itu paradigma. Jadi itu akan banyak hal yang akan membutuhkan waktu juga ya, membutuhkan waktu dan transformasi mungkin di dalam material culture, di dalam budaya materialnya itu cepat. Tetapi di dalam konteks immaterial culture itu akan bertahap menjadi ini. Nah itu kira-kira. Jadi kira-kira inti dari tulisan kami seperti itu, dan di akhir tulisan itu jadi kami mensurvei praktek penyelenggaraan perguruan tinggi di berbagai universitas dan sebagian besar memang pengalihan ke platform digital itu menyangkut aspek yang sifatnya tadi material culture gitu ya. Tetapi di sejumlah website universitas dan juga tulisan-tulisan wartawan itu sudah ada pemikiran menyangkut transformasi immaterial culture, jadi mindset dari pendidikan, dari proses praktek tridharma perguruan tinggi yang memang karakternya adalah karakter-karakter yang yang khas dengan teknologi informasi digital. Gitu. Jadi itu saling terkait. Saya di bagian awal tulisan itu menyampaikan bahwa COVID-19 menghadirkan disrupsi yang sangat drastis, yaitu bahwa pengelolaan perguruan tinggi selama ini diwacanakan secara tunggal sebagai akibat kemajuan teknologi informasi digital, itu sekarang tidak lagi bisa dipahami demikian gitu ya. Tetapi di sisi lain seandainya saat ini belum ada kemajuan teknologi informasi digital, maka COVID-19 tidak akan menghasilkan juga
perubahan paradigmatik atas praktek perguruan tinggi. Jadi seperti halnya 1918 ketika ada flu Spanyol. Pandemi itu yang terdekat dari saat ini. Itu hanya akan menghentikan saja untuk sementara praktek pendidikan, tetapi tidak akan mengubah banyak hal kan gitu, karena saat itu belum ada teknologi informasi digital ya, belum ada revolusi industri 4.0 secara drastis seperti sekarang. Nah, tetapi jadi sekarang sudah ada kemajuan teknologi itu, jadi nanti dampaknya saling terkait. Jadi itu saya sampaikan bahwa perubahan paradigma perguruan tinggi pada saat ini merupakan interface dari dorongan revolusi industri 4.0 dan dampak langsung pandemi COVID-19. Kira-kira itu. Oke. Ya. Jadi cukup menarik ya Pak ya, kalau misalnya kita garis bawahi salah satu poin penting yang Pak Agus dan Pak Erwan ketengahkan adalah bagaimana pandemi itu memiliki dampak berupa katarsis untuk revolusi pendidikan tinggi 4.0 yang selama ini hanya menjadi visi, tapi perubahannya sangat evolutif walaupun titelnya atau judulnya itu revolusi, Pak. Ya, dan bentuknya adalah berupa adaptasi baru, yakni transformasi alat pembelajaran yang sudah beralih ke digital. Mungkin 100% dari proses pembelajaran yang selama ini kita lakukan di perguruan tinggi. Akan tetapi salah satu aspek penting yang rasanya belum kita dapatkan adalah perubahan yang lebih fundamental, yakni perubahan mindset dalam kegiatan belajar mengajar sendiri. Apakah kita bisa beralih ke teknologi digital yang yang mensyaratkan adanya kecepatan, termasuk dalam dan keringkasan dalam kegiatan belajar dan mengajar itu sendiri. Nah, di samping itu Pak, saya ingin menanyakan kembali, kalau karakteristik dari pandemi COVID-19 dan juga dunia kita yang semakin digital hari ini adalah perkembangannya cukup cepat dan tidak bisa kita prediksi dari detik ke detik, dari hari ke hari. Nah, apakah Pak Agus sendiri menemukan perkembangan terbaru terkait dengan isu ini yang belum sempat diidentifikasi di dalam tulisan, Pak? Oke, ini pertanyaan menarik ya. Sekarang semua orang saya kira menunggu-nunggu di dalam ketidakpastian karena perkembangan menyangkut pandemi ini juga cukup dinamis. Orang berharap segera selesai, tapi di sisi lain orang belum bisa menemukan kepastian itu karena dari sisi kesehatan mungkin masih ada lubang yang cukup besar menyangkut ketersediaan vaksin dan seterusnya. Jadi orang saling menunggu, bahkan mungkin pemerintah juga menunggu. Dan orang mulai dipacu untuk menyesuaikan situasi ini atau keadaan ini dengan kesehariannya ya, di dalam kesehariannya. Nah, di dalam praktek pendidikan tinggi, saya kira perkembangan terbaru adalah adanya kebutuhan yang semakin luas disuarakan untuk meninjau kembali, untuk melihat kembali, merumuskan kembali mungkin ya arah dari atau titik tolak atau arah dari pendidikan di perguruan tinggi. Jadi praktek perguruan tinggi. Jadi mungkin bahasa yang sering saya pakai adalah titik hulu dari keberadaan pendidikan tinggi itu di masa pandemi maupun pasca pandemi atau di dalam di aftermath nantinya ya. Nah, di dalam konteks itu maka tidak cukup sebenarnya kalau kita berpikir hanya menyangkut mekanisme dan tata cara pengelolaan perguruan tinggi. Di dalam konteks itu perubahan di tingkat hulu itu harus menyangkut misalnya reformulasi atas ilmu. Jadi paradigma keilmuan yang itu apakah misalnya di dalam bidang ilmu sejarah misalnya ya, apakah metode sejarah yang menyangkut sumber primer misalnya itu harus menyangkut arsip dan oleh informan peristiwa sejarah langsung,
atau bisa menyangkut aspek yang lebih cair daripada itu. Saya kira di bidang-bidang ilmu lain perlu ada diskusi yang mendalam oleh orang-orang di bidangnya, oleh para ilmuwan di bidangnya, menyangkut apa batasan dari dan juga mungkin aspek-aspek epistemologis dari keilmuan itu. Tetapi di dalam suatu kesempatan saya sampaikan juga bahwa dalam diskusi mungkin terbatas seperti itu, bahwa tantangan kita saat ini untuk perumusan aspek hulu keilmuan itu tidak hanya soal epistemologi, tapi sebenarnya justru soal bangun keilmuan, menyangkut dimensi ontologisnya kan gitu ya. Nah, itu harus kita rumuskan. Apakah iya kalau yang namanya misalnya ilmu hubungan internasional gitu ya, itu harus seperti yang sudah ada di bukunya siapa ini itu ya, misalnya seperti itu. Jadi bisa nggak meng-create sebuah formulasi yang memang harus disesuaikan kan gitu. Seperti itu dan seterusnya. Itu salah satu aspek hulu yang harus dipikirkan di dalam dunia pendidikan tinggi. Saya kira harus didiskusikan lebih detail. Nanti tentu saja kalau itu dirumuskan lebih luas, tentu saja menyangkut visi pendidikan tinggi misalnya ya, statuta pendidikan tinggi yang menyangkut yang memuat platform arah ke depan pengembangan sebuah universitas misalnya. Itu harus dirumuskan ulang, harus dilihat kembali betul-betul mana yang harus berubah total, mana yang misalnya menjadi sesuatu yang masih bisa dipertahankan. Tetapi kita tidak bisa melakukan itu tanpa menempatkan setiap sektor, setiap aspek itu maksud saya. Itu secara bersama-sama. Artinya begini, kita tidak bisa merumuskan misalnya itu yang disebut skenario pesimis, skenario moderat, skenario optimis gitu ya, hanya menyangkut implementasi dari jadwal kuliah misalnya. Tidak bisa, itu kan aspek yang sangat hilir gitu ya. Sangat hilir ya. Kita harus mulai memikirkan juga ini misalnya target kinerja ya di dalam pengelolaan perguruan tinggi itu apakah masih relevan untuk menempatkan misalnya hal-hal yang selama ini menjadi indikator mutu perguruan tinggi ya. Kalau Pak Irwan menyampaikan apakah misalnya indikator menyangkut standar mutu perguruan tinggi yang ada di Borang dan PT misalnya itu masih relevan ya. Misalnya gitu, misalnya menyangkut kebutuhan sarana fisik ya, kan itu ada kalau di Borang dan PT kan. Misalnya sarana fisiknya harus kantor dosen itu minimal satu dosen berbanding berapa meter persegi ruangan kan gitu. Dan berapa orang mahasiswa berbanding berapa meter persegi ruangan kan gitu. Itu kan di dalam Borang dan PT ada. Juga satu dosen berbanding sekian mahasiswa ya, misalnya di prodi S1 misalnya satu program studi harus memiliki minimal berapa 6 dosen atau 5 dosen kan itu. Nah, ya dan itu saya kira itu Pak Irwan menyampaikan itu tidak relevan lagi karena dengan model perkuliahan yang online kita bahkan bisa mengakomodasi sekian ratus orang. Dan itu tidak butuh ruangan fisik kan begitu. Betul. Jadi hal semacam ini harus dirumuskan ulang. Ada banyak sekali hal yang harus ditinjau kembali. Jadi tidak hanya tidak hanya dalam skema yang disebut optimis atau moderat. Ya, tidak hanya menyangkut jadwal perkuliahan dan seterusnya, tetapi menyangkut tadi dimensi hulu dan hilir dari manajemen perguruan tinggi kita dan juga dari hulu dan hilir di dalam pengembangan keilmuan kita. Itu harus menjadi PR yang besar ya, dan itu yang baru saya kira. Dan saya membaca juga misalnya Universitas Harvard itu di Amerika itu akan memulai perkuliahannya di musim gugur tahun ini. Apapun situasinya, tetapi mereka sudah memiliki skenario
berapa gitu ya, sekian macam, dan akan mengizinkan misalnya tugas mahasiswa yang di luar kebiasaan, dan itu akan diakui. Jadi artinya mereka sudah mulai menjajaki kemungkinan perubahan tadi ontologi keilmuan. Kalau bidang kedokteran misalnya atau bidang yang lain, misal tugas mahasiswa tidak perlu harus dengan misalnya tes di lab misalnya, ya. Tetapi harus menambah apa yang lain yang bisa disubstitusikan di situ, gitu ya, dan seterusnya. Gitu. Jadi hal baru adalah tadi sekali lagi pentingnya mengulik lagi, menelusuri lagi dimensi hulu hilir, ya, merumuskan ulang ya aspek-aspek ontologis dari bidang keilmuan kita, aspek manajerial dan lain-lain. Kira-kira itu, Mas Irfan. Oke, ini cukup menarik Pak, karena kita langsung meninjau aspek filosofis dari pendidikan tinggi kita sendiri. Tidak hanya bagaimana epistemologinya yang berubah, tapi juga ontologinya, bangun keilmuan kita juga harus berubah akibat dari pandemi yang tengah kita hadapi, dan kita tidak tahu secara pasti kapan pandemi akan berakhir. Dan mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan satu lingkungan yang baru yang sebetulnya tidak pernah kita nyana-nyana, tidak pernah dibayangkan oleh Alvin Toffler ataupun banyak futurolog yang akhir-akhir ini selalu menggaungkan soal reformasi atau revolusi 4.0, termasuk di dunia pendidikan tinggi. Ya, nah, pertanyaan terakhir Pak dari kami, dan mungkin audiens juga ingin mendengar, apakah ada agenda lanjutan dari tulisan ini, dan kemudian mungkin Pak Agus dan juga Pak Erwan ingin menerjemahkan atau membuat chapter atau topik ini di dalam bentuk publikasi yang lain misalnya Pak. Jadi bagaimana agenda selanjutnya Pak yang sudah dibayangkan dari Pak Agus dan juga Pak Erwan terkait transformasi paradigmatik perguruan tinggi? Ya, saya kira kami sudah membincangkan itu, dan saya kira ada banyak sekali ya itu stimulasi ide seperti ini ya, karena artikel ini kan bab di dalam buku ini sebenarnya juga kajian awal, jadi betul-betul seperti judul bukunya ya. Gitu. Salah satu yang kami bincangkan adalah saya kira kami sudah tuangkan di bagian akhir dari bab itu, yaitu kemungkinan ini bentuk pembelajaran gitu ya. Maaf, bentuk universitas gitu ya, bukan pembelajaran. Jadi itu kan ada yang double track gitu ya. Double track itu ada yang sifatnya satu lagi, saya kira selain double track itu ada yang skenario berbeda, jadi dual interface atau apa semacam itu ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak untuk double track itu seperti apa, karena saya pikir ini konsep yang belum familiar ya bagi pendengar kita. Ya, jadi double track itu saya kira kita bisa jadi double track itu kita bisa melihat semacam benchmark itu di berbagai negara yang selama ini sudah mengembangkan model-model virtual university gitu ya. Jadi yang kami ambil sebagai contoh di dalam tulisan itu adalah Hankook University of Foreign Studies, itu di Korea Selatan. Jadi Hankook University of Foreign Studies itu membuat apa yang disebut Hankook University of Foreign Studies Cyber. Jadi Cyber Hub. Sehingga Hankook University of Foreign Studies tetap menyelenggarakan perkuliahan model konvensional, tetapi ada lembaga lain yang namanya Cyber Hubs. Itu menyelenggarakan kuliah-kuliah secara cyber. Jadi dan yang ditawarkan di Cyber Hubs itu sama dengan yang ditawarkan di hubs yang konvensional, ya sebagai itu. Hanya bentuknya yang di Cyber Hubs tentu saja diakses lewat cyber ya, lewat online gitu. Jadi tidak saling mengganggu. Nah, tetapi ada yang juga sifatnya itu misalnya komplementer ya. Jadi tadi saya sebutkan satu double track, satu komplementer gitu. Nah, yang komplementer
ini adalah model yang dari perguruan tinggi menyediakan sejumlah paket mata kuliah secara online. Nah, ini kelompok yang bisa kita jadikan benchmark mungkin adalah kelompok yang disebut Ivy League di Amerika. Itu ada 11 universitas Ivy League. Dan mereka membuat paket-paket perkuliahan online yang hanya diakses oleh online tanpa membuat institusi baru perguruan tinggi. Nah, ini berbeda dengan double track. Double track itu ada yang seperti itu. Yang Ivy League itu menyediakan paket online yang bisa diakses mahasiswa dari manapun secara online. Tentu yang paket online ini tidak selengkap lah istilahnya apa yang ditawarkan di dalam kurikulum offline mereka. Itu dan tetapi cukup banyak karena di dalam ini websitenya Ivy League saya lihat ini dari ada 11 universitas dan seluruhnya secara kumulatif menawarkan 3.000 mata kuliah online. Ini kan besar sekali sebenarnya, praktis sudah melebihi mata kuliah yang bisa ditawarkan di sebuah universitas. Seperti itu. Jadi ini sama-sama pentingnya. Nah, yang kita temukan di Indonesia itu blended. Model blended learning. Blended learning adalah satu perguruan tinggi menyelenggarakan mata kuliah. Mata kuliah ini melibatkan dua jenis model perkuliahan sekaligus, yaitu perkuliahan yang tatap muka sekian kali pertemuan gitu, ditambah perkuliahan yang online sekian kali pertemuan. Ini blended, dicampur. Nah, ini yang menurut saya membingungkan, menambah beban dan juga merusak visi pendidikan. Karena apa? Karena jadi tidak jelas titik tolak dari pendidikan yang diterapkan. Ini mau yang kita tahu bahwa karakter kuliah online dan karakter kuliah fisik offline itu berbeda. Karakter online itu lebih praktis, lebih kepada pengetahuan dan juga keterampilan yang sifatnya bisa dipelajari sendiri oleh pesertanya, kan gitu. Yeah. Jadi sementara yang offline itu membutuhkan dialog yang interaktif, mungkin pendampingan yang interaktif dan seterusnya secara langsung. Nah, kalau itu digabungkan, ini titik tolak dan juga pemahaman filosofis dari praktek pendidikan ini menjadi kacau. Ini yang saya pribadi tidak terlalu sepakat dengan model blended learning, karena itu model yang mogol menurut saya, mogol, tanggung semacam itu tanggung, dan tetapi itu yang sekarang dikembangkan di banyak perguruan tinggi di Indonesia, maunya dapat semuanya kan gitu. Padahal seperti di Amerika itu untuk mengurusi yang cyber university itu ada lembaga institusi sendiri yang terpisah dari institusi yang non cyber. Di Amerika mata kuliah online, mata kuliah digital itu diurusi oleh unit sendiri. Ya, bahkan mengundang dosen yang tidak harus dosen yang mengajar di mata kuliah offline kan gitu. Yeah. Jadi dia tangannya sendiri. Lembaganya masih sama institusinya, tetapi ada bagian yang terpisah. Karena dosennya sudah sangat beban berat ya mengurusi mata kuliah online dan sekaligus online, menjadi double itu nanti. Gitu. Nah, di Indonesia dibikin blended, itu yang tidak terlalu perspektif, itu sifatnya tadi mogol gitu ya. Nah, itu salah satu ide yang mungkin akan kami kembangkan ya, salah satunya. Jadi mencari format-format dan juga benchmark rujukan standar mutu untuk pengembangan model pendidikan perguruan tinggi yang bisa kita tempuh ya gitu, dan sambil mengevaluasi apa yang sudah ada di berbagai negara maupun di tempat kita. Dan di dalam artikel kami paparkan juga konsekuensi setiap pilihan model ada risikonya, ada akibatnya gitu ya. Antara lain soal akses, soal kesetaraan dan seterusnya. Itu ada konsekuensi setiap pilihan ada konsekuensinya, dan karena itu kita harus mencari pilihan yang paling sedikit risiko ketidakadilannya misalnya dan seterusnya. Kira-kira itu, Mas Irfan. Iya, mungkin dari poin ini saya mendapat satu quote dari Pak Agus yang cukup menarik, Pak.
bahwa metode blended learning yang diajarkan di Indonesia itu mogol, di mana ia merusak visi pendidikan tinggi dan juga menambah beban, baik bagi pengelola maupun mahasiswa. Dan mungkin hal ini akan diatasi dengan dua gagasan baru yang ada di dalam dunia pendidikan tinggi di luar negeri, entah itu dengan cara double track seperti yang berlangsung di Korea melalui Hankuk University of Foreign Studies, ataupun komplementer seperti yang dijalankan oleh universitas-universitas yang tergabung dalam Ivy League di Amerika ya Pak ya, seperti itu. Oke. Mungkin sekian Pak Agus interview kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak yang telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami, Pak. Baik, terima kasih banyak Mas Irfan. Saya juga mengucapkan terima kasih. Ini diberi kesempatan untuk bincang-bincang. Dan mohon maaf, Pak Irwan tidak bisa gabung, tapi insya Allah beliau akan mengikuti terus. Dan nanti jika diperlukan, saya kira beliau akan siap untuk rekaman tersendiri. Okay. Iya. Baik, Mas Irwan. Terima kasih banyak ini. Iya, sama-sama Pak. Oke, demikian edisi podcast kita kali ini. Hasil podcast dapat dilihat di Spotify dan YouTube. Sekali lagi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga kita semua selalu sehat dan terhindar dari COVID-19.